Belasan tahun melatih, tangani banyak tim top, tapi Real Madrid yang terbaik untuk Ancelotti. Carlo Ancelotti dengan tegas menyebut bahwa musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini adalah musim terbaik dalam karirnya sebagai pelatih. Menangani Real Madrid jadi sumber kebahagiaan Ancelotti. Musim ini musim istimewa. Los Blancos sebenarnya mulai memasuki musim ini dengan kondisi yang cukup meragukan. Ada terlalu banyak pemain muda dalam tim Madrid musim ini, tentu ada risiko. Mereka baru saja ditinggal Karim Benzema yang terus jadi andalan cetak gol dalam beberapa tahun terakhir. Madrid juga tidak mendatangkan striker baru, hanya meminjam Joselu dari Espanyol. Meski begitu, El Real bisa mengunci gelar juara La Liga dengan meyakinkan. Mereka juga berhasil menembus final Liga Champions setelah menyingkirkan tim-tim terbaik, termasuk sang juara bertahan Manchester City. Ancelotti menaruh keyakinan penuh terhadap skuad Madrid yang sekarang. Ada banyak pemain muda berbakat dengan karir yang masih panjang, seperti Vinicius, Rodrigo, Bellingham, bahkan Arda Güler. Skuad ini sangat berbakat, dengan pemain-pemain yang masih sangat muda, tapi punya kualitas tinggi, ujar Ancelotti. Klub ini bisa menciptakan era baru di masa depan, mengingat kualitas pemain muda yang kami punya saat ini. Ancelotti adalah salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah sepak bola Eropa. Dia pernah menangani AC Milan, Chelsea, Bayern Munchen, tapi baginya yang paling memuaskan adalah Madrid musim ini. Musim ini adalah musim terbaik saya sebagai pelatih. Tim bermain luar biasa baik di Liga, kami layak jadi juara tanpa sedikit pun keraguan, lanjut Ancelotti. Semua orang menunggu kami terpeleset, tapi hal itu tidak terjadi. Kami sangat puas dengan pencapaian ini, tapi kami harus terus melaju karena pertandingan terpenting masih belum dimainkan final UCL, tutupnya. Madridista dukung Luka Modric bertahan. Pendukung Real Madrid, Madridista, mengungkapkan perasaan mereka soal bertahannya Luka Modric di klub. Ada fokus besar pada rencana Modric untuk musim depan di tengah laporan bahwa ia siap mengakhiri pola penandatanganan perpanjangan kontrak 1 tahun. Pemain tim nasional Kroasia akan memimpin tim nasionalnya di Euro 2024 dengan kontraknya di Real Madrid akan berakhir selama turnamen tersebut. Modric dikabarkan frustrasi atas perannya di tim utama dan menginginkan jaminan atas tempatnya sebelum mempertimbangkan perpanjangan kontrak. Presiden klub Florentino Perez akan mengadakan pembicaraan penting dengan Modric dan mitra jangka panjangnya di lini tengah Toni Kroos dalam beberapa hari mendatang. Sebagai bagian dari perayaan gelar La Liga Real Madrid di ibu kota Spanyol, Modric mengonfirmasi bahwa dia akan mengetahui lebih banyak minggu depan, dengan pengumuman yang akan datang. Para pendukung Los Blancos yang berkumpul di jalan-jalan Madrid bernyanyi agar Modric tetap bertahan di klub. Namun, belum ada kepastian mengenai masa depan pemain berusia 38 tahun tersebut di ibu kota Spanyol. Final Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024 Dortmund vs Real Madrid, Los Blancos ungguli rekor pertemuan. Dua kekuatan besar Eropa, Real Madrid dan Borussia Dortmund, siap mempertarungkan gelar Liga Champions UEFA tahun 2023 sampai tahun 2024. Pertandingan Borussia Dortmund vs Real Madrid akan berlangsung pada tanggal 2 Juni tahun 2024 dini hari WIB di Stadion Wembley, London. Berbagai pandangan mengenai pertemuan kedua tim menuai sorotan. Real Madrid jelas jadi tim diunggulkan dalam final ini. Hal ini bisa dilihat dari rekor kedua tim di kancah Eropa. Pertarungan epik ini akan menjadi final pertama bagi Borussia Dortmund sejak kekalahan mereka dari Bayern Munchen di laga puncak Liga Champions tahun 2012 sampai tahun 2013. Sementara itu, Real Madrid, yang terakhir meraih gelar pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022, berambisi untuk mengukir sejarah dengan meraih trofi si kuping besar untuk ke-15 kalinya. Kedua tim, Real Madrid dan Borussia Dortmund, tidak asing satu sama lain. Mereka telah saling berhadapan sebanyak 14 kali di ajang Liga Champions. Rekor pertemuan mereka menunjukkan persaingan yang ketat, dengan Real Madrid memenangi 6 pertandingan, 5 pertandingan berakhir imbang, dan Borussia Dortmund menang 3 kali. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada tanggal 6 Desember tahun 2017, kala itu Real Madrid unggul 3-2 Dortmund. Meskipun keduanya telah saling bertarung dalam beberapa kesempatan sebelumnya, final Liga Champions UEFA tahun 2023 sampai tahun 2024 akan menjadi pertemuan pertama mereka di babak puncak turnamen. Ini akan menjadi momen bersejarah dalam sejarah pertemuan kedua tim.
Dengan statistik yang cukup seimbang, final ini diprediksi akan menjadi pertarungan yang ketat dan penuh gengsi antara dua raksasa sepak bola Eropa. Baik Real Madrid maupun Borussia Dortmund telah menunjukkan kualitas dan potensi mereka sepanjang musim, dan kini mereka siap untuk menaklukkan panggung terbesar di Eropa. Pertandingan final Liga Champions UEFA tahun 2023 sampai tahun 2024 antara Real Madrid dan Borussia Dortmund di Stadion Wembley, London, dipastikan akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapakah yang akan menjadi juara? Jawabannya akan terungkap dalam pertarungan yang akan datang, di mana kedua tim akan menampilkan kemampuan terbaik mereka untuk meraih gelar paling prestisius di Eropa. Carlo Ancelotti masuk daftar pelatih terhebat dalam sejarah Real Madrid. Presiden Real Madrid, Florentino Perez mengatakan Carlo Ancelotti sudah menjadi salah satu pelatih terhebat sepanjang sejarah klub. Kehadirannya memberi dampak positif kepada tim. Real Madrid keluar sebagai juara La Liga musim ini, mereka berpeluang juga untuk merebut gelar juara Liga Champions, karena sudah dapat satu tempat di final melawan Borussia Dortmund. Florentino Perez berterima kasih kepada Carlo Ancelotti karena telah mempersembahkan gelar juara La Liga yang ke-36 sepanjang sejarah klub berdiri. Kami telah mencapai semua yang telah kami capai dalam 122 tahun ini dengan kerendahan hati, rasa hormat, solidaritas, dan permainan yang adil, kata Florentino Perez, dikutip dari Football Espana. Sangat sulit untuk mengatasi kesulitan yang kami derita musim ini dan tim ini telah mengalami kondisi terburuk dalam sepak bola, yaitu cedera, imbuhnya, badai cedera menerpa para pemain kunci Real Madrid, seperti Eder Militao, Thibaut Courtois, dan David Alaba, tapi tim masih bisa tampil maksimal dengan skuad yang ada. Ancelotti mampu membentuk tim dengan sangat baik dan solid, situasi yang tidak baik, tapi justru berakhir dengan manis untuk Los Blancos. Saya yakin bahwa penderitaan yang dialami skuad menjadi alasan untuk perbaikan dan kebanggaan. Tim ini haus akan kemenangan dan kemenangan terlepas dari semua yang telah mereka menangkan, tuturnya. Ancelotti sudah menjadi salah satu pelatih terhebat sepanjang sejarah, imbuh Florentino Perez. Presiden La Liga sebut Kylian Mbappé gabung Real Madrid, mereka akan punya skuad hebat. Presiden La Liga, Javier Tebas menyebut Kylian Mbappé akan bergabung Real Madrid. Menurutnya, kehadiran striker timnas Prancis itu akan membuat Los Blancos punya skuad mentereng. Mbappé sudah dipastikan hengkang dari Paris Saint-Germain di akhir musim ini. Pasalnya, pemain yang punya darah Kamerun dan Aljazair itu tidak memperpanjang kontraknya. Mbappé pun sangat santer dikabarkan akan bergabung ke Real Madrid. Tebas juga mengungkapkan pemain berusia 25 tahun itu bakal menjadi bagian dari skuad Los Blancos musim depan. Mbappé di Real Madrid musim depan, ya, ucap Tebas, dilansir dari Ole, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Tebas mengakui kualitas yang dimiliki Mbappé. Dia juga menilai, kehadiran bintang timnas Prancis ini akan membuat kedalaman skuad Real Madrid semakin mentereng, karena saat ini telah dihuni pemain berkualitas seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, tapi, ada juga Vinicius dan Bellingham, ucapnya lagi. Meski Real Madrid bakal punya skuad mentereng, Tebas menyebut, tidak menjadi garansi bagi Real Madrid untuk jadi juara. Madrid akan memiliki skuad yang hebat, tapi tentu saja itu tidak memberikan jaminan untuk memenangkan kejuaraan, tutur Tebas. Jika Mbappé benar akan merapat, tak bisa dipungkiri kalau Real Madrid akan memiliki kedalaman skuad yang hebat. Mbappé bakal menjadi senjata baru Los Blancos setelah Vinicius dan Bellingham. Vinicius dan Bellingham merupakan pemain gacor Real Madrid yang baru saja mengantarkan timnya menang telak 5-0 atas Alaves. Di laga tersebut, Vinicius sukses cetak 2 gol, sementara Bellingham 1 gol dan 2 assist. Kedua pemain ini juga telah sukses mengantarkan Real Madrid mengunci gelar juara Liga Spanyol tahun 2023 sampai tahun 2024. Berkat hasil ini, Real Madrid yang sudah dipastikan menjadi juara semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 93, sementara itu, Alaves tertahan di peringkat 11 dengan poin 42. Bellingham menjadi inspirator kemenangan Real Madrid. Gelandang yang baru berusia 20 tahun itu terlibat dalam hampir dari semua gol yang dicetak tuan rumah. Secara keseluruhan, Bellingham tercatat menciptakan 6 peluang, 9 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan, 4 kali melakukan dribble sukses, dan 12 kali mengirim bola ke area berbahaya.
Los Blancos juga saat ini berpeluang untuk meraih mahkota Liga Champions. Mereka akan menghadapi Borussia Dortmund di partai final yang akan berlangsung di Stadion Wembley pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Carlo Ancelotti ingin lihat Toni Kroos menangkan Ballon d'Or. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memiliki harapan untuk melihat Toni Kroos memenangkan Ballon d'Or pada tahun ini. Kroos bergabung dengan Madrid pada tahun 2024. Sejak saat itu, Kroos telah memenangkan banyak gelar termasuk La Liga dan Liga Champions bersama Los Blancos. Kroos saat ini sudah berusia 34 tahun. Meski sudah tidak muda lagi, Kroos masih menunjukkan performa yang cukup apik pada musim ini. Sejauh musim ini, Kroos telah memainkan 46 pertandingan di semua kompetisi bersama Real Madrid. Dia mencetak 1 gol dan 9 assist. Nama Kroos tidak sering dibicarakan dalam perebutan Ballon d'Or. Meski begitu, Ancelotti sangat mendukung gelandang asal Jerman itu untuk menyabet penghargaan pemain terbaik dunia tahun ini. Segalanya bisa terjadi, ada kompetisi penting di musim panas, kata Ancelotti di situs resmi klub. Kroos, bersama Jerman, berpeluang memenangi Piala Eropa dan meraih gelar ganda di Liga Champions, termasuk Liga, jadi mengapa tidak, dia bisa berjuang untuk memenangkannya. Kontrak Kroos bersama Real Madrid akan berakhir pada musim panas ini. Ancelotti sama sekali tidak khawatir dengan masa depan sang gelandang. Klub tidak cemas, saya tidak cemas dan Toni tidak cemas. Lanjutnya, tujuan kami adalah tanggal 1 Juni dan itu adalah masalah kedua. Setelah itu, pihak-pihak yang berkepentingan harus membicarakannya. Kami semua memikirkan satu hal dan itu adalah memenangkan Liga Champions.